memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Dan hati menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi bagian dari rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau menyelamatkan kami, sehingga Engkau telah melayakkan kami Tuhan untuk bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Roh Kudus, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau bekerja, supaya ketika kami dengar firman-Mu, kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Ambil alih semua ya Tuhan, ini waktu-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Ya, sebelum saya menyampaikan renungan firman Allah, saya mau berterima kasih kepada tim TB yang diwakili oleh Pak Juli dan Bu Hani yang boleh mempercayakan saya untuk bisa melayani jemaat yang ada di GGP Immanuel ya. Tuhan, dan Bapak Gembala, Ibu Gembala juga semua sidang jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Pagi atau siang? Biasanya di Sidoarjo masih pagi ya. Beda negara kita ya. Ya, puji Tuhan, nama saya Fernando Lumintang ya. Saya menggembalakan di Sidoarjo, menggembalakan gereja GGP juga ya. Jadi saya sama Bapak dan Ibu Gembala ternyata satu sinode, karena baru bergabung jadi baru saya kenal ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amin. Ya, sudah dapat katakan amin? Ya, puji Tuhan, saya baca ya bagi kita semua. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Tema firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara dan saya mau hidup dalam kebenaran. Amin. Kita sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, surat 3 Yohanes juga bersama dengan surat 2 Yohanes serta surat Yudas, ini adalah surat-surat yang terpendek di Perjanjian Baru ya. Surat 3 Yohanes ini cuma terdiri dari satu pasal ya, dan dia memiliki 15 ayat, jadi surat terpendek. Nah, dalam bagian pendahuluan yang kita baca tadi, penulisnya memuji Gaius karena Gaius hidup dalam kebenaran ya. Dan kita melihat konteks firman Tuhan yang mengatakan hidup dalam kebenaran ini ada di dalam surat 3 Yohanes, namun ada di ayat-ayat
yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya baca bagi kita semua ya. Lanjutannya, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, surat ketiga Yohanes ditulis kepada Gaius yang sudah kita baca tadi ya. Siapa Gaius? Gaius ini adalah anggota setia dari gereja yang Yohanes puji. Karena kesetiaannya itu begitu luar biasa, saudara ya. Gaius ini memperlihatkan pengabdian dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, dan dia mementingkan kepentingan di dalam pelayanan, saudara ya. Karena pada saat itu, saudara, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah keliling, saudara ya, yang kemudian mampir di rumahnya. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan ini disediakan oleh Gaius. Dia memberikan tumpangan, dia menyediakan makanan, dan semua keperluan hamba-hamba Tuhan yang pada saat itu berkeliling. Nah, kalau kita melihat lebih jauh konteks firman Tuhan ini, di sana dikatakan bahwa Yohanes sangat bersukacita ketika dia boleh mendengar bahwa Gaius dan orang-orang percaya yang lainnya hidup di dalam kebenaran. Itu merupakan sukacita tersendiri bagi seorang Yohanes ketika dia mendengar bahwa orang-orang yang mengikut Kristus semuanya hidup di dalam kebenaran. Nah, di sana dikatakan bahwa dia berharap bahwa mereka semua hidup baik-baik dan sehat-sehat. Ya, kita melihat bagian ini ya, firman Tuhan. Kita lihat dulu bagian penting dari firman Tuhan. Hidup baik-baik, saudara. Ya, hidup baik-baik dan sehat-sehat ini tidak menunjuk kepada kehidupan yang prosper, kehidupan kemakmuran, saudara ya. Jangan salah mengartikan firman Tuhan. Ya. Jadi Yohanes mengirim surat ya. Kemudian dia mengatakan, semoga aku berharap hidupmu baik-baik dan sehat-sehat, tidak menunjuk kepada, sekali lagi, kehidupan yang menuju kepada kemakmuran. Ya, seperti apa? Kaya raya, berlimpah materi, ya, sehat, segar bugar, tanpa sakit penyakit, ya, mungkin mempunyai jabatan, kedudukan, kekuasaan, yang semuanya itu bersifat lahiriah. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita mau belajar kehidupan yang baik-baik ini, saudara ya. Bukanlah kehidupan seperti yang saya sebut di atas tadi, saudara ya. Itu sebabnya kita jangan sampai terjebak kepada hal yang salah, mengukur kehidupan yang serba baik, dan kita berpikir bahwa kehidupan yang serba baik itu mungkin sebelumnya saya miskin, kemudian saya menjadi kaya. Kemudian saya karyawan biasa, saya menjadi direktur. Ya, saya dulunya nggak punya motor, jadi punya motor. Saya dulunya nggak punya mobil, jadi punya mobil. Ini pengertian yang salah tentang kehidupan yang baik yang dimaksudkan oleh Yohanes, saudara. Yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah kehidupanmu baik-baik saja kalau rohanimu baik, amin. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran, itu adalah kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Ya, rohanimu sehat-sehat. Jadi tidak dimaksudkan untuk kehidupanmu yang baik. Banyak orang beranggapan bahwa kalau kehidupan yang baik di dalam Tuhan yaitu tadi, ya, oh saya dulu kontrak, sekarang udah punya rumah. Wah, kehidupanmu baik ya, ya, kehidupanmu diberkati ya. Selalu berpatokan kepada materi. Tetapi kehidupan yang baik bagi seorang Kristen yang sejati adalah kehidupan yang kita, di mana kita hidup di dalam kebenaran. Itu adalah kehidupan yang baik menurut standar firman Tuhan. Ketika engkau dikatakan hidupmu baik-baik, artinya hidupmu ada di dalam kebenaran. Hidupmu hidup yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan terkecoh, saudara ya.
Jangan terkecoh, saudara, ketika kita membaca Alkitab. Kita harus pelajari benar-benar. Ya, jangan sampai penafsirannya salah. Kehidupan yang baik-baik selalu dikaitkan dengan kemakmuran. Kehidupan yang baik-baik selalu dikaitkan dengan berkat Tuhan. Sehingga apa? Kehidupan kerohanian kita tidak bertumbuh menuju ke arah kebenaran. Karena apa? Yang kita tahu bahwa kehidupan yang baik adalah yang itu tadi, sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang fisik saja, saudara. Tetapi kalau Alkitab memaksudkan kehidupanmu baik, artinya engkau hidup di dalam kebenaran. Meski engkau mungkin ya hari ini belum diberkati Tuhan, ya, meskipun engkau belum punya uang, dompet rasanya kosong terus, ya, saudara ya. Tetapi kita tetap hidup bersukacita. Karena apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Hidupmu baik-baik dan sehat-sehat. Karena apa? Selain engkau hidup di dalam kebenaran, rohanimu juga sedang baik-baik saja. Saudara, amin. Jadi kita harus tahu dulu ya, kita harus memahami ini, saudara, kehidupan yang baik-baik yang dimaksudkan oleh Yohanes. Ya, dan saya harus berterus terang untuk mengatakan sesuatu yang memang Alkitab katakan. Ya, kalau sesuatu yang tidak Alkitab katakan jangan ditambah atau jangan dikurangi. Kita harus benar-benar fokus kepada konteks firman Tuhan yang dimaksud, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran berarti kita hidup tanpa kepalsuan. Amin. Kita hidup tidak pakai topeng, ya. Atau kita hidup tidak dengan kemunafikan, hipokrit, saudara ya. Kita tidak boleh, saudara. Kalau orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran adalah orang Kristen yang otentik, saudara. Apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatannya. Amin. Tidak ada kepalsuan, saudara. Karena apa, saudara? Orang-orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang-orang yang mempunyai kejujuran dan berintegritas ketika dia menjalani kehidupannya. Salah satu contoh kita menjadikan Tuhan itu Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadikan Tuhan di hari Minggu saja, Dia sebagai Tuhan. Amin. Kita tidak menjadikan Dia Tuhan ketika kita ada di komsel saja. Kita tidak hanya sekedar menjadikan Dia Tuhan ketika kita lagi bangun tidur, kita doa, kemudian kita berangkat kerja. Di seluruh aspek kehidupan kita, kalau orang yang hidup di dalam kebenaran, kita menjadikan Dia Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya sebatas ketika kita ada di rumah doa atau di gereja, saudara. Artinya apa? Kalau kita hanya sebatas menjadikan Tuhan itu Tuhan di dalam ibadah, dan ketika kita keluar pulang dari tempat ini, kita sudah berubah, artinya kita tidak hidup di dalam kebenaran. Ya, wah, di gereja haleluya, tapi pulang rumah haleluya. Di gereja kudus, tapi pulang rumah kudis atau rokok kudus. Tidak boleh, saudara. Hidup dalam kebenaran tidak boleh ada kepalsuan. Ya, apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa? Perbuatan, saudara. Yesus merupakan sumber kebenaran yang sejati. Karena apa? Patut kita contoh. Perkataannya selaras dengan perbuatannya. Amin. Kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber kebenaran yang sejati, bukan yang lain, saudara. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Saudara, kita ini adalah cerminan Kristus. Saudara, amin. Firman Tuhan katakan tidak berselubung. Gak boleh. Kalau cerminan Kristus, dia tidak berselubung. Ya. Coba ketika Musa naik ke Gunung Sinai, saudara, dia dengan sekilas melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ketika dia turun, Alkitab mengatakan bahwa apa? Mukanya apa?
bersinar, mereka tidak tahan melihat dia, saudara. Kenapa? Ini adalah gambaran cerminan Kristus. Harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita penuh dengan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tercermin dari apa? Perkataan dan perbuatan kita, saudara. Karena kita meniru Yesus Kristus yang adalah sumber daripada kebenaran. Saudara, ada dua, roh Kristus dan roh antikristus. Benar ya? Firman Tuhan mengatakannya. Roh Kristus itu adalah apa? Kebenaran. Dan roh antikristus itu adalah apa? Roh yang menyesatkan, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 5. Nanti saudara baca saja di rumah ya. Ada dua tadi ya. Roh Kristus adalah apa? Kebenaran. Sekali lagi, roh antikristus itu pasti menyesatkan. Ya. Saudara, ada roh Kristus enggak di dalam kehidupan kita? Kalau ada roh Kristus, saudara mau selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau ada roh Kristus, saudara ingin selalu mencari Tuhan. Bukan karena berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Bukan karena materi, saudara. Karena apa? Kita akan kecewa kalau kita cuma mengukur Tuhan dari berkat-berkatnya. Saudara ya, itu adalah apa? Pengalaman yang dangkal, saudara. Bukan pengalaman yang dalam bersama dengan Kristus. Kalau kita cuma mengukur Tuhan dari berkat, dari apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia belum berkati kita, kita akan kecewa kalau kita cuma mengukur kasih Tuhan dari berkat itu. Makanya saudara harus pilih roh Kristus itu dalam hidup kita. Amin. Bukan roh yang menyesatkan, saudara ya. Roh antikristus yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Gaius itu dipuji karena dia melakukan kebenaran. Ya. Kebenaran yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah kebenaran yang lengkap dan menyeluruh. Artinya apa? Di dalam kita melakukan kebenaran, kita bukan hanya mengasihi Yesus saja, namun kita juga harus wujud nyatakan itu dalam kasih kita kepada sesama manusia. Artinya kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita mengasihi Tuhan Yesus, lalu kemudian kita juga mau mengasihi sesama kita manusia. Pada waktu itu Gaius memiliki kasih terhadap apa? Pengkhotbah-pengkhotbah keliling, saudara. Sehingga dia dipuji oleh Yohanes bahwa dia bukan cuma mengasihi Tuhan saja, tapi dia juga mengasihi sesama. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan sementara kita membenci sesama kita? Nggak mungkin. Kalau orang yang hidup di dalam kebenaran, dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi sesama. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kita bukan hanya sebatas di gereja saja. Saya bilang, oh Tuhan, aku mengasihi Kau Tuhan, tapi membenci tetangga kita. Kita mendendam kepada orang lain. Percuma, saudara. Kalau orang yang hidup dalam kebenaran benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu firman Tuhan, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Dengan segenap hatimu. Lalu kemudian apa? Kasihilah. Nah, ini yang penting di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita begitu rohani di dalam gereja, tetapi di luar gereja kita tidak mengasihi sesama, saudara. Kita membenci sesama. Harus lengkap, saudara, hidup dalam kebenaran itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti apa yang dilakukan oleh Gaius. Saudara, dia memiliki karakteristik yang luar biasa, saudara. Ya. Gaius ini memiliki iman, Gaius ini memiliki pengharapan dan kasih. Dia mempraktekkan itu di dalam kehidupan. Dia memiliki iman kepada Kristus, dia memiliki pengharapan kepada Kristus, dia memiliki kasih kepada Kristus, dan dia juga memiliki kasih terhadap sesamanya manusia, saudara. Namun meskipun iman, pengharapan, dan kasih itu adalah landasan penting di dalam kekristenan, namun yang menjadi pusatnya itu adalah kebenaran. Amin. Kebenaran itu adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Yang menjadi pusatnya adalah apa? Kebenaran. Karena seperti yang saya katakan tadi,
kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang harus kita contoh setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, Gaius ini adalah seorang saksi yang setia terhadap kebenaran Injil. Dia senantiasa berjalan di dalam roh dan kebenaran. Dia mencerminkan sikap dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Sehingga apa? Yohanes menulis, tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku daripada mendengar saudaraku, anak-anakku berjalan di dalam apa? Kebenaran. Ya, kita harus senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Karena semua anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus harus berjalan di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, bahkan berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Karena apa? Karena kita semua yang sudah mengalami kelahiran baru, kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan dalam kebenaran. Ya, bukan menjalani kehidupan duniawi lagi, Saudara ya. Karena apa? Kita menjalani kehidupan Kristen yang tidak lagi dipengaruhi oleh sifat-sifat dosa yang lama. Amin. Ya. Karena orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran, dia tidak ada lagi di dalam perhambaan dosa semestinya. Ya, dia berjalan bersama dengan Kristus yang ada adalah kebenaran itu, Saudara. Dia percaya melalui tuntunan firman Allah itu yang akan menuntun seluruh jalan kehidupannya, mengarahkan kehidupannya kepada kebenaran. Karena firman Allah selalu membawa kita kepada kebenaran. Amin. Firman kebenaran, ya, seperti yang ada di Tower of Breakthrough. Firman kebenaran. Kalau firman kebenaran itu berjalan bersama dengan Kristus. Karena apa? Kristus itu adalah roh kebenaran. Jadi apa, Saudara? Firman kebenaran itu firman yang menuntun kepada jalan yang benar. Kalau firman itu malah menuntun kepada jalan yang salah, berarti ada yang salah. Ya. Karena apa? Ada roh satu yang tadi apa? Roh anti Kristus. Yang apa? Mau menyesatkan. Jadi kita berhati-hati, Saudara, dengan apa yang disampaikan di mimbar, Saudara. Saya gereja perintisan, Saudara. Kita masih beberapa orang. Tapi Saudara tahu, saya tidak sembarang untuk mengundang pengkhotbah, Saudara ya, untuk ada di mimbar. Karena apa, Saudara? Ya, suatu dasar yang saya tanamkan kepada jemaat saya itu benar-benar harus menjadi suatu dasar kebenaran, Saudara. Sehingga apa? Kalau kemudian di mimbar itu dirubah lagi dengan tidak sesuai dengan standar kebenaran, jemaat akan kebingungan. Ya. Jadi saya memang tidak membiarkan atau tidak sembarang, Saudara, untuk mengundang khotbah untuk berbicara di mimbar di mana kami ada. Ya, meskipun kita masih gereja perintisan, masih juga beberapa orang, Saudara. Tapi saya mau, Saudara, untuk mereka belajar, walaupun sedikit tapi berkualitas. Amin. Ya. Mereka belajar untuk mengerti firman Tuhan dengan benar, Saudara. Mengerti firman Tuhan yang menuntun mereka kepada kebenaran, itu sangat penting, Saudara. Dan saya juga belajar untuk menyampaikan suatu kebenaran ketika saya ada di mimbar, Saudara. Ya. Karena saya merasa bahwa ketika saya ada di mimbar ini, banyak orang akan mendengar saya dengan apa yang saya katakan. Ya. Kalau saya kemudian mengatakan sesuatu yang menyesatkan, Saudara, wah, bisa tersesat semua, Saudara. Seperti domba yang sama-sama tersesat. Jadi itulah sebabnya kita harus suka dan senang terhadap firman kebenaran yang mengarahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Amin. Sekali lagi, pusatnya hanya kepada Kristus.
Saudara harus mau dan haus terhadap firman-firman kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika saya mendengarkan firman dari Tower of Breakthrough, saya juga banyak belajar, saudara, dari apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Stephen, saudara. Saya mendapatkan hal-hal yang baru, saudara, yang kemudian mengubah ternyata cara berpikir saya, saudara, tentang firman Allah, saudara. Saya belajar di situ. Dan kita juga sama-sama belajar, saudara. Kita bukan cuma menjadi jemaat yang datang, ya sudah, ada yang khotbah, oh amin, amin. Ya, padahal mungkin sesuatu itu sudah di luar konteks firman Tuhan. Kita harus sama-sama belajar, saudara. Firman yang mengarahkan kepada kebenaran. Bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran kalau kita tidak pernah belajar tentang firman kebenaran itu di dalam hidup kita? Amin. Ya. Jadi kita harus melihat apa yang disampaikan itu harus selalu berpusat kepada Kristus. Amin. Karena saudara tahu bahwa aktor utama di dalam firman Tuhan itu bukan rasul, bukan pula nabi-nabi. Siapa aktor utamanya? Aktor utamanya adalah Kristus. Dan semuanya harus berpusat kepada Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah adalah sumber kebenaran tertinggi. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Sehingga kita harus hidup dengan setia serta sejalan dengan kebenaran Kristus. Bahkan kita harus memberitakan kebenaran Kristus, bukan ajaran lain yang di luar kebenaran. Amin. Ya. Harus memberitakan kebenaran Kristus, bukan ajaran lain di luar kebenaran Kristus. Ajaran-ajaran yang disusupi oleh motivasi-motivasi tertentu. Ajaran-ajaran yang kemudian mengajar jemaat untuk apa? Lebih fokus kepada kehidupan-kehidupan duniawi. Saudara, bagaimana terobosan keuangan gitu ya. Saudara ikut aja seminarnya, saudara. Ya. Ya kadang-kadang disambung-sambungnya, saudara ya, ilmu cocok logi, saudara ya, tentang bagaimana bebas dari hutang. Ada, saudara, kok kita yang berhutang suruh Tuhan yang bayar, saudara? Gitu ya, saudara. Nah, misalnya kita berhutang, Tuhan lunasi hutang saya. Nah, kita yang berhutang kok suruh Tuhan yang bayar? Ada loh ibadah gitu ya, dari pembebasan dari apa? Utang, saudara. Oh senang, saudara, banyak yang datang, saudara. Nah, pilih kalau sudah berbicara tentang fikul salib ya, berbicara tentang karakter ya. Saudara, saya tiap minggu saya khotbah tentang karakter, tentang fikul salib, saudara. Ya. Di gereja saya, saudara boleh tanya. Ya. Saya khotbah itu terus, pembentukan karakter, kemudian kehidupan di dalam kebenaran. Itu saya khotbahkan, saudara. Baik di ibadah komsel, ya, ibadah minggu, mereka dengar itu semua, saudara ya. Kenapa? Itu yang harus didengar, saudara. Hari ini, ya, sesuatu yang menyenangkan telinga bisa saja membawa kita kepada kebinasaan. Ya, saudara. Tapi banyak orang senang dengar seperti itu ya. Berkat yang berlimpah-limpah, haleluya. Ya, amin. Ya, ya giliran belum diberkati kecewa sama Tuhan. Wis, gak gereja-gerejaan. Cari Pak Pendeta, ikut Tuhan diberkati. Ya, cari Pak Pendeta, ikut Tuhan nanti segera dapat jodoh. Waduh, jodohnya belum datang, wis, gak usah ke gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bukan ajaran yang lain yang di luar kebenaran. Fokusnya adalah kebenaran itu sendiri.
Karena Gaius pun melakukan pelayanan dengan penuh integritas dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Dan kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran adalah orang-orang yang hidupnya berkomitmen. Amin. Punya integritas di hadapan Tuhan. Kita datang beribadah bukan hanya cari sesuatu, saudara. Amin. Motivasi kita adalah untuk apa? Untuk Tuhan semata-mata, saudara. Amin. Ya, saya selalu katakan kepada jemaat saya, jangan datang ke gereja karena habis dikunjungi, ya. Sungkan sama Bapak Gembala baru dikunjungi kemarin, ya. Terus aku tak datang aja. Jangan. Bukan karena event-event tertentu, saudara. Kalau saudara cuma datang di event-event tertentu, ya, saudara cuma jadi Kristen kapal selam, saudara. Ya, maaf ya, saya harus katakan ini. Kristen kapal selam, ya, kadang timbul, kadang tenggelam. Habis itu kelelep, ya, habis itu kelelep, habis itu muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, ya, mundur tanpa berita, muntaber. Wis gak ada beritanya lagi. Jangan, saudara. Ya, suatu waktu saya khotbah ini di depan orang-orang yang datang cuma waktu ada, mohon maaf, waktu ada sembako, ada Natal. Saya bilang terus terang, saya khotbah, saudara, jangan kita cuma datang karena ada sembako di gereja ini. Ya. Jangan kita datang di sini cuma karena ada Natal. Saudara, minggu depannya, saudara, mereka juga datang lagi, saudara. Ya, saya bilang gak apa-apa. Ya, Tuhan gak melihat jumlah, Tuhan melihat hati kita dan motivasi kita benar-benar datang kepada Tuhan. Saya mendoakan orang, gak punya pekerjaan, rajinnya minta ampun, saudara. Ya, ibadah jam 8, datang dia jam 6. Saya bilang ngapain datang jam 6? Ya udah sekalian bantu bersih-bersih. Belum dapat pekerjaan ya, saudara, ya. Tiap hari minta doa, saudara. Ya, udah dapat pekerjaan, saudara, ya. Yes, gak pernah muncul lagi sampai hari ini, sudah. Ya, ada ditakoni apa? Sibuk. Ini, saudara, tidak hidup dalam kebenaran. Karena apa? Punya motif-motif tertentu, motif-motif terselubung. Ya, mau ikut Tuhan, kelihatannya sungguh-sungguh, tapi apa? Ternyata apa? Cuma karena apa? Butuh pekerjaan. Nah, tapi saya percaya GGP Immanuel tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin dong. Amin. Adanya di Zimbabwe. Ya, di sini orang-orang yang setia, amin. Datang gereja bukan karena cari sembako, amin. Datang gereja bukan karena pas Natal, amin. Ya, amin. Ya, saudara, jangan kita datang karena kita mengasihi Tuhan, amin. Betul-betul mengasihi Tuhan. Bukan karena apa adanya, ya, yang disediakan oleh gereja, saudara. Nah, saya menerapkan itu di tempat saya, saudara. Dan orang-orang yang setia itulah yang bertahan sampai hari ini. Saya punya jemaat dari Sidoarjo, dan saya tinggal di Candi. Ya, jemaat ini tinggal di perbatasan di Prambon sama Mojokerto, saudara. Tapi dia selalu datang, saudara. Itu jauh, saudara. Ya, kalau saya komsel di rumahnya itu jauh. Tapi mereka tetap setia. Karena saya mau menekankan hal ini kepada mereka. Tentang kesetiaan kepada Tuhan, bukan karena apa? Bukan karena berkat. Bukan karena sakitmu disembuhkan. Bukan karena mujizat. Tapi engkau benar-benar setia kepada Tuhan. Ya. Ketika engkau belum diberkati pun engkau mau cari Tuhan. Amin. Engkau mau hidup dalam kebenaran. Ketika engkau belum pun punya pekerjaan, engkau tetap setia kepada Tuhan. Sudah punya pekerjaan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan untuk sesuatu, tapi tinggalkanlah sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan kebenaran dengan tindakan yang nyata di dalam kasih kita. Kita bukan sekedar mengenal teori, tetapi kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan ada banyak anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan
Saudara, mohon maaf, hanya pintar di dalam teori. Teori-teori yang abstrak, tidak berwujud. Ya. Tetapi bahkan apa yang dikatakan, bahkan apa yang disampaikan tidak pernah dilakukan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya selalu katakan, orang yang hidup dalam kebenaran, apa yang diucapkan, apa yang sama dengan apa yang dilakukan. Amin. Ekspresi orang yang hidup di dalam kebenaran adalah cinta kasih terhadap sesama, terhadap orang lain. Karena cara kita mengasihi orang lain, cara kita mencintai orang lain, seringkali merupakan cerminan dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Amin. Ya, cerminan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mereka yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, menjadi manusia baru dan tidak hidup lagi seperti manusia lama yang hidup di dalam sifat-sifat dosa yang lama. Ya. Itulah sebabnya orang Kristen harus menanamkan kesadaran bahwa kebenaran itu adalah landasan iman. Tanpa kebenaran, nilai-nilai inti kekristenan hanya sampai di ruang gereja saja, hanya terbatas di gedung saja. Ya, hanya sampai di sakramen-sakramen kita, hanya sampai di mimbar-mimbar yang kita gaungkan. Karena apa? Itu semua tidak berlandaskan kebenaran. Cuma sampai di tembok gereja, cuma sampai di dalam gereja, tidak pernah sampai keluar dan menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dasarkan keyakinan kita pada kebenaran yang sejati, yaitu hanya kepada Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain. Amin ya. Bukan kepada Injil yang lain, haruslah kepada Yesus Kristus. Sehingga apa? Kehidupan kekristenan kita ini dapat bertahan di dalam ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Pak Stephen, kalau orang yang hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, ya, tidak ada lagi pencobaan di dalam hidupnya. Ya, dia tidak menganggap lagi itu dalam pencobaan, karena pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa itu. Ya, yang ada apa? Menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kalaupun sakit Tuhan tentukan nggak sembuh, ya apa? Memang sudah waktunya Tuhan memanggil. Amin. Ya. Kalau memang Tuhan percayakan untuk sesuatu, saudara. Saya kemarin melayani di kenalan ya, saudara, di Surabaya Barat. Dia tanya kepada saya, Pak, Bapak nggak ada rencana untuk membangun suatu gereja yang besar? Ya. Saya bilang seperti ini, saya berjalan apa adanya bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau memang Tuhan pun cuma percayakan saya melayani 4-5 orang, ya apa-apa. Ya kan? Kalau memang Tuhan percayakan seperti itu, saya melayani cuma di rumah, ya nggak masalah bagi saya. Karena apa? Gereja itu tidak terbatas dengan apa? Gedung kan? Ya. Tapi kita, diri kita sendiri, bait Allah itu sendiri. Ya. Jadi saya nggak memaksakan, saudara. Ya. Sehingga apa, saudara? Ketika kita berdiskusi lagi, ternyata dia melihat, mohon maaf, ada orang-orang, terutama gereja-gereja hamba Tuhan yang masuk di Kita Bisa, saudara ya. Saudara tahu Kita Bisa itu ya? Saudara tahu ya? Kita Bisa itu mengumpulkan donasi-donasi, saudara ya, sumbangan. Kemudian dinarasikan sesuatu yang saudara ya, sesuatu yang menggugah hati orang. Dan kalau saudara buka di Kita Bisa itu ada banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja, saudara. Saya nggak tahu, saudara, yang kemudian menceritakan tentang gerejanya sudah tidak layak, perlu bantuan, kemudian
transfer ke rekening ini supaya bantu gereja supaya tidak ya, untuk membangun gereja. Saudara, saya kurang mengerti saudara apa yang terjadi hari-hari ini saudara. Karena kalau prinsip saya mau berjalan bersama dengan Tuhan saja, ya, bukan dengan iman yang seperti itu saudara. Ya, katanya kita percaya Tuhan kita sanggup, ya, tapi kita kemudian menjual kesusahan kita kepada orang-orang yang di luar sana, saudara. Ya, mari kita berpegang kepada landasan kebenaran. Ya. Dan saya belajar untuk tidak memaksakan. Kalau memang masih saya ibadah di tempat itu, ya saya ikut saja apa yang Tuhan mau. Pindah-pindah, ya. Kalau di perpanjang kontraknya pindah sudah. Cari lagi tempat yang baru. Ya. Nah ini sudah, jangan sampai sudah kita yang hidup di dalam kebenaran, yang berlandaskan kebenaran, kemudian berubah oleh karena situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita punya iman yang benar kepada Tuhan, ya, bukan iman yang bisi-bisi itu gini saudara. Saya khotbah di dealer Honda mobil, ya. Wah, mobil Honda kan itu bagus-bagus ya. Ya. Wah, saya lihat ada Honda HR-V. Honda CR-V Prestige. Mulai saya khotbah, Bapak Ibu, saya selama ini melayani pakai motor. Panasnya Surabaya luar biasa. Rasanya aduh, capek sekali melayani pakai motor. Ya. Khotbahnya di mana, saudara? Di dealer itu namanya iman bisi-bisi. Ya, kira-kira bisa diberkati dengan mobil lah, ya. Itu iman bisi-bisi, saudara. Ya, amin. Berbisi-bisi, saudara. Ya. Makanya kita harus punya integritas, berkomitmen, saudara. Ya, jangan mengandalkan manusia. Amin. Jangan mengandalkan manusia, saudara. Andalkan Tuhan saja. Amin. Ya, andalkan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai saudara jatuh di dalam berbagai pencobaan yang kita buat sendiri. Saya kaget saudara, suatu waktu masuk di WA saya, kalau ada yang kenal si maling ini namanya bla 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 bla, tolong laporkan kepada saya. Ternyata apa? Terlilit apa? Pinjaman, pinjol dan pinside, pinjaman online dan pinjaman offline dan pinjaman online. Saudara, itu saudara, mereka telepon, mereka kasih di situ maling, saudara. Ini orang Kristen, saudara, tetangga saya dulu, saudara, di depan tempat pelayanan kami yang dulu, saudara. Kenapa, saudara? Kadang-kadang memaksakan gaya hidup, ya, yang belum sesuai tapi dipaksakan, dan akhirnya harus mencek. Karena apa? Aduh, teman-temanku bawa mobil, ya, aku nggak punya mobil. Akhirnya apa? Memaksakan diri, saudara. Sampai apa? Pinjaman online. Akhirnya apa? Terlilit, saudara. Terlilit dengan hutang-hutang seperti itu, saudara. Ya, orang yang hidup dalam kebenaran, dia mau mensyukuri setiap apa yang Tuhan beri di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, seperti ibu tadi, ibu siapa? Ira. Ibu Ira. Mau dibantu nggak, Bu? Enggak, saya bisa. Ya, saya mau memuji Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Amin. Ya, menerima keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita mau makan hari ini dengan sederhana, ya bersyukur sama Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Ya,
jangan suami masakannya kayak gini. Sego tewe lah ya bedino. Bosen. Ya. Makanya hidup dalam kebenaran. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kebenaran itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita menyanyikan satu pujian. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendak, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita sama-sama katakan, kalau ku hidup, amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa.